Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rosa Aulia dengan NPM 24130220070. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Fatmala dengan NPM 24130222041. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Fauzia dengan NPM 31. Perkenalkan, nama saya Anissa Wijaya dengan NPM 05. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi permodalan dan analisis keuangan, fondasi yang kuat untuk keputusan bisnis. Baik, jadi apa sih itu permodalan? Modal adalah sumber daya finansial atau aset yang dipakai untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha. Tanpa modal, bisnis sulit berjalan apalagi berkembang. Namun bukan hanya jumlah modal yang penting, tapi juga bagaimana mengelolanya. Salah kelola modal bisa menyebabkan krisis keuangan atau kebangkrutan. Kemudian yang selanjutnya ada jenis modal utama. Yang pertama yaitu modal sendiri atau ekuitas. Jadi dana dari pemilik atau investor, misalnya setoran modal awal, laba ditahan atau hasil penjualan saham. Modal ini tidak perlu dikembalikan sehingga relatif aman dan stabil. Yang kedua ada modal pinjaman atau utang, dana dari pihak luar seperti bank, pemasok, atau obligasi. Harus dikembalikan dengan bunga, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan, tapi juga beresiko. Yang selanjutnya yaitu cara mengembangkan pola pikir wirausaha. Jadi, sumber permodalan dalam bisnis ada modal internal dan modal eksternal. Yang pertama yaitu modal internal. Dari dalam perusahaan, tidak ada bunga atau pengembalian. Laba ditahan, laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen, tapi dipakai lagi untuk ekspansi, riset, atau pengembangan. Kemudian, investasi pemilik atau founder. Jadi, dana pribadi pemilik atau pendiri bisnis umumnya untuk modal awal atau tambahan, atau sering pada startup dan UMKM. Kemudian yang kedua ada modal eksternal dari luar perusahaan, biasanya dipakai kalau modal internal kurang. Yang pertama ada pinjaman bank, jadi kredit modal kerja atau investasi dengan kewajiban membayar bunga. Kemudian ada penerbitan saham, menjual saham baru kepada publik atau investor. Cocok untuk perusahaan besar atau terbuka. Kemudian ada modal ventura, investasi dari perusahaan ventura untuk startup berpotensi tinggi, biasanya dengan imbalan kepemilikan dan pendampingan manajemen. Contoh, banyak startup di Indonesia awalnya dibiayai oleh pendiri atau modal internal, lalu ketika berkembang mendapat pendanaan dari modal ventura atau modal eksternal untuk ekspansi lebih cepat. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis keuangan. Mengapa sih analisis keuangan itu penting? Nah, di analisis keuangan itu memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama ada kesehatan keuangan, yaitu mengetahui stabilitas dan kekuatan finansial. Yang kedua ada kinerja operasional, yaitu mengukur efisiensi dan efektivitas bisnis. Yang ketiga ada profitabilitas, yaitu melihat seberapa besar keuntungan yang dihasilkan. Dan yang terakhir ada resiko, yaitu mengidentifikasi potensi masalah finansial. Nah, selanjutnya siapa yang membutuhkan finansial keuangan? Yang pertama itu ada manajemen, untuk keputusan operasional dan strategi seperti harga, investasi, dan biaya. Yang kedua ada investor, untuk menilai kelayakan investasi dan potensi keuntungan. Yang ketiga ada kredit atau bank, untuk menilai kemampuan bayar pinjaman dan syarat kredit. Yang keempat ada pemasok dan pelanggan, untuk melihat stabilitas mitra bisnis. Dan yang terakhir ada regulator atau pemerintah, untuk memastikan kepatuhan aturan dan pajak. Nah, dari itu tadi dapat disimpulkan bahwa analisis keuangan adalah alat navigasi bisnis. Dengan data ini, semua pihak bisa mengambil keputusan yang lebih cerdas, mengurangi risiko, dan meningkatkan peluang sukses.
Yang selanjutnya ada teknik analisis keuangan utama. Yang pertama ada analisis horizontal atau tren, yaitu membandingkan laporan keuangan dari periode ke periode. Misalnya dari penjualan tahun ini dengan penjualan tahun lalu. Nah, tujuannya itu melihat tren pertumbuhan, penurunan, atau stabilitas. Hasilnya biasanya itu dalam persentase perubahan. Yang kedua ada analisis vertikal atau common size, yaitu mengubah setiap pos laporan keuangan menjadi presentasi dari total. Misalnya biaya operasional sebagai persen dari total pendapatan. Tujuannya itu memahami struktur keuangan internal dan memudahkan perbandingan antar perusahaan meski ukurannya berbeda. Yang terakhir ada analisis rasio keuangan, yaitu menghitung rasio untuk menilai aspek tertentu. Nah, aspek tertentunya itu terdiri dari yang pertama itu likuiditas, kemampuan bayar kewajiban jangka pendek, solvabilitas, kemampuan bayar utang jangka panjang, profitabilitas, kemampuan menghasilkan laba, dan yang terakhir aktivitas atau efisiensi, seberapa efektif mengelola aset. Yang selanjutnya itu contoh rasio keuangan dan interpretasinya. Yang pertama likuiditas. Yang pertama rasio likuiditas atau current ratio. Dengan rumus, aset lancar dibagi kewajiban lancar. Fungsinya mengukur kemampuan bayar utang jangka pendek. Interpretasi 1. Aset lancar cukup untuk menutup kewajiban. Kurang lebih 2:1 dianggap sehat atau likuiditas kuat. Kurang dari 1 berpotensi kesulitan membayar tagihan. Yang kedua ada rasio solvabilitas atau debt to equity ratio. Dengan rumus, total utang dibagi ekuitas. Fungsinya itu menilai proporsi pendanaan dari utang dengan ekuitas. Interpretasinya dengan interpretasi tinggi, ketergantungan besar pada utang, resiko keuangan tinggi. Yang rendah lebih banyak didanai ekuitas dan lebih stabil. Dengan catatan, normal tiap industri berbeda. Yang terakhir ada rasio probabilitas atau return on equity. Dengan rumus laba bersih dibagi ekuitas. Fungsinya itu mengukur efisiensi penggunaan modal pemegang saham untuk menghasilkan laba. Interpretasi tinggi, perusahaan efisien dan menguntungkan bagi investor. Meningkatkan dari tahun ke tahun, tanda pertumbuhan positif. Nah, rasio itu sebaiknya dibandingkan dengan rata-rata industri atau pesaing. Dengan analisis tren misalnya 3-5 tahun, lebih akurat dibanding hanya melihat satu periode. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai permodalan dan analisis keuangan. Pada materi selanjutnya, yaitu permodalan dan analisis keuangan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada pengambilan keputusan berbasis data, integrasi permodalan atau sumber dana dan analisis keuangan atau alat ukur kinerja membuat keputusan bisnis lebih tepat. Yang kedua, menentukan kebutuhan modal dan investasi. Analisis arus kas, penjualan, dan persediaan untuk memproyeksikan kebutuhan modal kerja. Kemudian analisis ROI untuk membantu memilih proyek atau investasi yang paling menguntungkan. Kemudian yang ketiga, menilai kelayakan pinjaman dan pendanaan. Rasio sehat, misalnya current ratio tinggi, DER rendah, untuk meningkatkan kepercayaan bank atau investor. Kemudian, analisis keuangan untuk membantu memilih jenis pendanaan terbaik, seperti utang, ekuitas, atau ventura. Kemudian ada strategi pertumbuhan dan mitigasi risiko. Yang pertama, analisis keuangan bukan hanya melihat masa lalu, tapi juga merancang masa depan. Strategi pertumbuhannya memahami kekuatan finansial, merencanakan ekspansi, produk baru atau akuisisi. ROO tinggi, indikasi siap mencari tambahan modal untuk pertumbuhan agresif. Yang kedua, mitigasi risiko keuangan. Analisis likuiditas dan solvabilitas untuk mendeteksi kerentanan finansial. Kemudian tindakannya menambah cadangan kas, negosiasi utang-utang, dan lindung nilai atau hedging terhadap risiko ekonomi. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan
Melanjutkan materi sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang tantangan dan solusi dalam manajemen modal dan keuangan. Nah, yang pertama itu ada fluktuasi pasar. Nah, tantangan dari fluktuasi pasar ini yaitu perubahan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar yang mempengaruhi aset. Ada utang dan permintaan pasar. Nah, untuk solusinya sendiri itu ada diversifikasi sumber modal, yaitu utang dan ekuitas dan pandangan alternatif. Nah, selanjutnya itu serta gunakan hedging untuk melindungi dari resiko kurs atau suku bunga. Nah, yang selanjutnya itu ada resiko likuiditas, yaitu tantangannya sendiri ada kurangnya untuk membayar kewajiban jangka pendek. Nah, solusinya sendiri yaitu kelola kas dengan ketat. Nah, terus ada reforecasting kas, optimalkan piutang dan piutang. Lalu ada perputaran persediaan serta jaga cadangan kas. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada biaya modal tinggi. Nah, tantangan dari biaya modal tinggi ada startup atau bisnis beresiko tinggi seiring menghadapi bunga pinjaman tinggi atau syarat investasi mahal. Nah, yang selanjutnya itu solusi dari biaya modal tinggi ini, yaitu tingkatkan transparansi dan kinerja laporan keuangan untuk membangun kepercayaan, pertimbangkan pendanaan alternatif yaitu crowdfunding atau hibah. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ada kompleksitas data keuangan. Tantangannya sendiri itu ada semakin besar bisnis, maka semakin sulit analisis manualnya. Nah, yang selanjutnya ada solusi. Solusi yang digunakan yaitu gunakan teknologi analisis seperti software akuntansi, ERP, business intelligence atau AI, lalu ada dashboard interaktif untuk keputusan cepat dan akurat. Nah, lalu di sini ada kesimpulan dari materi kita, yaitu kesimpulannya modal dan analisis keuangan sebagai kunci sukses bisnis, yaitu modal adalah otot bisnis dan analisis keuangan adalah otak yang mengendalikannya. Yang selanjutnya adalah modal yang cukup dan terkelola baik adalah syarat utama agar bisnis bisa berjalan, berinovasi, dan tumbuh. Bukan hanya jumlah modal yang penting, tapi juga bagaimana memilih sumber yang tepat dan mengalokasikannya itu secara efisien. Nah, yang selanjutnya yaitu ada analisis keuangan dan yang memberikan wawasan kritis. Di balik angka-angka laporan, dari sini manajemen bisa menilai kesehatan perusahaan, mendeteksi resiko, mengukur kinerja, serta mengambil keputusan strategisnya yang tepat waktu dan berbasis data. Nah, yang selanjutnya ada integrasi modal dan analisis keuangan. Menjadi fondasi kokoh untuk menghadapi tantangan, merencanakan ekspansi, dan menjaga keberlanjutan usaha. Dengan permodalan yang solid dan analisis keuangan yang tajam, bisnis tidak hanya mampu bertahan di pasar yang kompetitif, tetapi juga berkembang pesat dan mencapai potensi sepenuhnya. Itulah dia materi dari kami dari kelompok 5, yaitu permodalan dan analisis keuangan, yaitu fondasi kuat untuk keputusan bisnis. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.